Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada siang hari ini, maka terlebih dahulu kita buka dulu di dalam doa. Saya minta nanti anak kami yang bernama Margareta akan memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih. Saya akan mengabsen kita terlebih dahulu. Kepada ketua, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Semua hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir. Baik. Kita akan masuk pada pembelajaran kita. Tapi sebelumnya saya ingin mau tanyakan dulu kepada anak-anak kami. Apakah kalian pernah mendengar yang namanya demokrasi? Ada yang pernah mendengar istilah demokrasi? Baik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Itulah materi kita pada hari ini. Dan untuk lebih mendalami materi ini, maka perlu anak-anak kami mengetahui kompetensi dasar apa yang seharusnya kalian untuk miliki. Jadi saya ingin mau menyampaikan kepada anak-anak kami kompetensi dasar daripada materi pembelajaran kita ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerima demokrasi dan hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menerima demokrasi dan hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. Kompetensi dasar yang kedua yang berhubungan dengan perilaku, yaitu mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Yang diharapkan dari anak-anak kami dari KD ini adalah anak-anak kami nantinya dengan mempelajari materi ini harus memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. KD yang ketiga adalah memahami arti demokrasi dan hak asasi manusia serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Itu KD-nya. Dan indikator pencapaian kompetensinya ada beberapa bagian. Yaitu yang pertama, anak-anak kami nanti diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian demokrasi. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk demokrasi. Yang ketiga, mendeskripsikan demokrasi menurut iman Kristen. Dan yang keempat, menilai kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta memberikan penilaian kritis sebagai remaja Kristen berdasarkan pemahaman terhadap teks Alkitab. KD yang keempat adalah
membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan hak asasi manusia. IPK-nya adalah yang pertama, menulis refleksi mengenai mewujudkan hak asasi manusia yang diikuti dengan kewajiban asasi sebagai orang Kristen, kemudian mempresentasikan di kelas. IP yang kedua adalah membuat karya sebagai wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia. Jadi itulah KD dan IPK dari materi pembelajaran ini. Maka anak-anak kami nanti setelah kalian mempelajari materi ini, maka tujuannya adalah yang pertama, kepada anak-anak kami nanti diharapkan supaya dapat memahami arti demokrasi dan hak asasi manusia, serta mengenali berbagai bentuk-bentuk pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Yang berikutnya, yang menjadi tujuan daripada pembelajaran ini adalah supaya anak-anak kami juga bisa memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, tujuan daripada pembelajaran ini yang ketiga yang diharapkan kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang hak-hak asasi manusia. Jadi itu sekedar anak-anak kami yang kami harapkan dengan kita nanti belajar materi pembelajaran ini. Supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa sukses, berhasil, dan bagi anak-anak kami juga bisa mendapatkan suatu hasil yang baik dalam proses pembelajaran, maka pembelajaran ini kita laksanakan dengan melalui diskusi dalam kelompok. Jadi saya berharap kepada anak-anak kami supaya dibentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi karena kita tidak terlalu banyak atau anak-anak kami tidak terlalu banyak, maka kita bagi kalian 3 kelompok saja. Kelompok A di sebelah kiri saya, kelompok B di tengah, dan kelompok C berada di sebelah kanan saya. Jadi saya persilakan kalian untuk membentuk kelompok. Baik, terima kasih. Setelah kalian membentuk kelompok, maka kita akan lanjut pada materi pembelajaran kita. Di sini saya ingin mau memperlihatkan kepada kita suatu gambar yang mengartikan tentang demokrasi. Jadi di sini ada 3 buah gambar. Ini gambar 1, ini gambar 2, dan ini gambar 3. Jadi bukan dia yang bunga ini ya, tapi anak-anak kami bisa melihat yang ada di papan tulis ini.
Jadi gambar 1, ini gambar 2, dan ini gambar 3. Jadi anak-anak kami mohon nanti supaya bisa mengamati dengan baik gambar ini di atas. Namun sebelumnya, sebelum kalian memberikan nanti berbagai pertanyaan atau apa yang kalian amati dari gambar ini, maka sekilas dulu saya ingin mau menjelaskan kepada kita tentang arti demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi dilihat dari segi etimologis atau kebahasaan. Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan kratein atau kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi artinya adalah pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi itu sekilas pengertian mengenai demokrasi. Lalu bagaimana dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah merupakan suatu hak dasar bagi kehidupan seseorang. Jadi kita ini punya hak kita, hak dasar, dan hak ini tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, maka Tuhan telah memberikan kepada kita suatu hak. Nah, hak di sini adalah hak untuk hidup. Jadi kita mempunyai suatu kebebasan untuk hidup. Jadi hak ini tidak boleh diganggu oleh siapapun juga. Jadi itu mengenai pengertian demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah mengenai praktek penegakan hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan praktek penegakan hak asasi manusia? Nah, sebagaimana tadi saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan itu dia mempunyai hak untuk berdemokrasi. Hak-haknya itu apa? Nah, tentu kita sebagai warga negara juga kita pasti mempunyai hak. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada kejadian-kejadian atau peristiwa terakhir ini, bagaimana para mahasiswa dari berbagai daerah menyampaikan hak-hak mereka, inspirasi mereka. Apa hak mereka itu? Mereka punya hak menyampaikan pendapat. Nah, itulah demokrasi. Kita berhak untuk menyampaikan pendapat. Nah, apa yang kita lihat selama ini di berbagai daerah-daerah, hak apa yang mereka sampaikan? Ini sekarang sedang gencar-gencarnya memprotes mengenai kenaikan harga BBM. Nah, begitu banyak masyarakat kita yang tidak begitu setuju dengan pemerintah menaikkan harga BBM.
Nah, dengan kenaikan harga BBM ini, maka sebagai masyarakat mereka punya hak untuk memprotes pemerintah. Jadi artinya apa? Bahwa menyampaikan pendapat, menyampaikan hak, itu tidak boleh kita dilarang. Itu hak kita untuk kita sampaikan. Nah, hanya saja dalam hal itu kadang-kadang dalam menyampaikan pendapat, aspirasi itu kadang-kadang terjadi yang namanya anarkis. Nah, ketika terjadi anarkis, nah itulah yang dinamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kadang para demonstran itu melempari para petugas dengan batu. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, melempari petugas dengan batu, berarti itu sudah termasuk suatu pelanggaran hak asasi manusia. Artinya kita menyakiti para penegak hukum yang mengawasi kita dalam menyampaikan aspirasi kita. Nah, begitu juga dengan para pihak keamanan atau dalam hal ini para polisi, mereka juga mesti harus menegakkan yang namanya hak asasi manusia. Jadi ketika itu terjadi sesuatu, misalnya suatu kegiatan yang mengarah kepada kerusuhan, maka untuk menegakkan suatu hak-hak asasi bagi manusia, maka para pihak keamanan mengambil satu sikap ketegasan. Nah, mengambil satu sikap ketegasan, sehingga dengan itu nanti kadang-kadang masyarakat kita itu tidak sependapat dengan itu. Nah, memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang juga para pihak keamanan ini kadang-kadang terlalu kelewatan. Nah, apa kelewatannya itu? Kadang-kadang juga dalam mengantisipasi suatu demonstrasi, kadang-kadang juga para pihak keamanan itu kadang mereka main pukul saja. Nah, kalau itu sempat terjadi, maka itu juga termasuk dari bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikut adalah demokrasi dan hak asasi manusia di dalam Alkitab. Hak asasi manusia itu dalam Alkitab sebenarnya tidak seperti yang dipraktekkan, seperti yang kita lihat sekarang ini. Tetapi ada satu petunjuk bagi kita yang menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam Alkitab itu ada yang namanya penegakan hak asasi manusia. Yang artinya bahwa kita tidak boleh melakukan sembarangan kepada teman-teman kita, kepada orang lain, karena kita itu adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 133 itu pada ayatnya yang pertama dan sampai ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita tidak saling berkelahi. Tuhan tidak menghendaki supaya kita saling membunuh dan membinasakan.
Tetapi Tuhan menganjurkan kita apa? Supaya kita bisa saling rukun satu dengan yang lain. Jadi itu barangkali anak-anak kami yang saya bisa sampaikan kepada kita terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, kepada anak-anak kami, tadi saya sudah memperlihatkan kepada kita mengenai gambar yang perlu diamati. Nah, saya juga sudah menjelaskan kepada kita sekilas tentang pengertian demokrasi dan hak asasi manusia, dan bentuk-bentuk demokrasi dan hak asasi manusia kaitannya dengan Alkitab. Dan kalau ada yang kurang jelas atau dimengerti oleh anak-anak kami dari penjelasan yang saya sampaikan ini, maka saya beri kesempatan kepada anak-anak kami untuk bertanya. Dipersilakan. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka silakan kalian mengamati gambar tersebut tadi di atas. Lihat gambar 1, lihat gambar 2, lihat gambar 3, amati, dan apa yang terjadi di gambar 1, begitu juga dengan gambar 2, dan seterusnya untuk gambar 3. Setiap kelompok akan mengidentifikasi berbagai hal, masalah, apa yang kalian amati dari gambar ini. Nanti setelah itu, maka kepada anak-anak kami nanti dipersilakan dari tiap kelompok untuk memaparkan ke depan hasil pengamatan dari gambar yang telah kita tampilkan ini. Saya persilakan kepada anak-anak kami. Baik, jadi kalau semua kelompok sudah menyelesaikan tugas ini, maka saya persilakan kepada kelompok A untuk mempresentasikan ke depan hasil yang kalian kerjakan di kelompok A. Dipersilakan. Oke, baik. Setelah selesai presentasi dari kelompok A, maka kita teruskan. Silakan kelompok B maju ke depan. Siapa perwakilan dari kelompok B? Silakan untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Terima kasih juga kepada kelompok B. Sekarang kita lanjut kepada kelompok C. Silakan maju ke depan. Salah seorang dari kelompok C untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok C. Baik, terima kasih. Semua kelompok telah menyampaikan, memaparkan semua hasil diskusinya, dan saya melihat dari apa yang kalian kerjakan itu pada prinsipnya cukup baik. Namun dalam hal itu ada beberapa hal yang perlu menjadi satu pemikiran bagi anak-anak kami atas penilaian saya tadi
bagaimana kelompok satu ketika berdiskusi, demikian juga kelompok dua, kelompok tiga. Saya melihat tadi bahwa di antara anak-anak kami itu, di kelompok satu tadi saya melihat bahwa ada yang kurang berpikir kritis terhadap materi apa yang kalian sampaikan. Kemudian juga itu tadi kedapatan tidak semua kalian di dalam kelompok itu saling bekerja sama. Jadi hanya sebagian saja yang berusaha, tapi yang lainnya juga ada yang tenang-tenang saja. Nah, untuk itu nanti hal-hal yang seperti ini supaya ke depan itu bisa diperbaiki. Kemudian juga itu tadi ada kelihatan itu pada kelompok 2. Nah, begitu juga dengan kelompok 3. Ya, jadi yang kita harapkan ketika kalian bekerja di dalam kelompok itu, bagaimana supaya kalian bisa dengan sungguh-sungguh membahas tentang materi apa yang kita pelajari. Kemudian tadi yang saya lihat dari hasil presentasi dari tiap kelompok mengenai pengertian demokrasi, itu kalian sampaikan itu hanya berdasarkan pandangan kalian sendiri. Jadi kalau bisa kalian mesti harus mengupayakan supaya pandangan itu atau pandangan kalian itu supaya lebih dikuatkan. Kalian mesti harus mencari informasi dari sumber-sumber yang lain atau dari literatur yang ada, seperti tadi pengertian demokrasi. Lalu bagaimana dengan pandangan-pandangan orang lain tentang pengertian demokrasi itu? Nah, itu juga kalian mesti harus cantumkan di dalam pembahasan kalian. Nah, makanya tadi itu saya melihat dari situ kelemahan-kelemahan anak kami itu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kalian. Jadi ini hanya sekedar kami mengingatkan anak-anak kami supaya nanti ke depan itu ada perubahan ketika nanti kita akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran seperti ini. Nah, untuk itu karena anak-anak kami semuanya telah mempresentasikan hasil dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, maka kami sebagai seorang guru tetap memberikan suatu nilai yang baik bagi anak-anak kami. Untuk itu, untuk kita semua, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita beri pujian, aplaus kepada semua kelompok. Baik, anak-anak kami, kita lanjutkan kegiatan kita setelah selesai kita membahas materi ini, maka masih ada tugas yang mesti harus kalian kerjakan. Nah, tugas ini adalah kalian boleh nanti melihat kitab Mazmur 133. Nah, kalian mencoba untuk menelaah kitab itu, apa yang kalian dapatkan sebagai informasi
dari kitab Mazmur 133. Bagaimana relevansinya kitab itu dengan hak asasi manusia. Dan yang berikut juga itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Anak-anak kami juga silakan untuk melihat kitab itu, apa yang menjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi saya persilakan kepada anak-anak kami. Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai, maka saya minta supaya semua tugas-tugas itu bisa dikumpulkan ke depan. Nah, sebagai evaluasi terakhir, penilaian bagi anak-anak kami setelah kita belajar semua tentang materi pokok pembelajaran ini, maka saya akan mengadakan penilaian kepada anak-anak kami sebagai hasil evaluasi. Penilaian ini nanti ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan psikomotorik. Jadi mengenai penilaian sikap tadi, sebenarnya ketika proses pembelajaran berlangsung, maka saya tadi sebenarnya telah memberikan penilaian kepada anak-anak kami. Namun demikian nanti anak-anak kami nanti bisa melihat LKPD yang saya bagikan kepada kalian. Yang kedua, perlu juga anak-anak kami atau mengerjakan penilaian pengetahuan. Nah, untuk soal nilai pengetahuan, saya telah membuat di sini lembar LKPD-nya, dan silakan nanti anak-anak kami untuk mengambil LKPD ini dan silakan mengisinya. Nah, nanti kalau sudah selesai, maka LKPD ini dikembalikan kepada saya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada anak-anak kami yang berhubungan mengenai penilaian pengetahuan. Jadi ini bentuknya adalah bukan esai, tapi bentuknya adalah pilihan ganda. Ya, jadi anak-anak kami nanti mencoba untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan ganda yang kami sampaikan ini. Kemudian nanti pada penilaian psikomotorik itu nanti anak-anak kami membuat semacam karya tulisan. Jadi karya tulisan itu misalnya berupa brosur yang berhubungan dengan seruan mengenai supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi buatlah itu nanti dalam suatu brosur berupa kata-kata yang merupakan suatu himbauan
pada seluruh masyarakat supaya tidak terjadi kekerasan. Jadi itu berupa karya kalian yang kalian nanti bisa buat sebagai penilaian psikomotor. Jadi itu untuk tugas evaluasi kepada kita pada pembelajaran ini. Silakan dikerjakan. Oke, kalau memang sudah selesai semua, maka saya minta supaya semua lembaran tugas itu diserahkan di depan. Baik, anak-anak kami sekaliannya, setelah kami memeriksa semua hasil evaluasi dari pekerjaan kalian, maka saya melihat bahwa nilai yang saya berikan kepada kalian cukup baik. Jadi walaupun di antara kalian ada yang masih kurang, tetapi menurut hemat saya ini sudah cukup baik yang kalian kerjakan dalam pembelajaran ini. Jadi sebagai akhir daripada kegiatan kita pada hari ini, anak-anak kami, kita sudah belajar mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Kita sudah belajar mengenai penegakan hak asasi manusia. Kita sudah belajar mengenai hak asasi manusia yang berhubungan dengan Alkitab. Maka sebagai suatu penegasan yang saya tegaskan kepada anak-anak kami, setelah kalian belajar mengenai hak asasi manusia ini, maka ini harus bisa menjadi suatu dasar bagi kalian untuk menghormati satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa anak-anak kami tidak boleh kita sembarangan kepada sesama manusia. Kita dilarang untuk membunuh. Kita dilarang untuk membinasakan. Mengapa? Kita mesti menghargai hak asasi manusia. Mengapa kita mesti harus menghargai hak asasi manusia? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita tidak diberi kewenangan untuk menghancurkan kehidupan sesama kita manusia. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka hanya Tuhanlah yang punya kedaulatan atas kehidupan manusia. Jadi begitulah materi pembelajaran kita pada hari ini, dan dengan suatu harapan supaya anak-anak kami belajar lagi lebih giat, supaya pada masa yang akan datang kalian lebih pintar-pintar lagi daripada sekarang. Sekian dan terima kasih. Dan untuk menutup materi pembelajaran kita pada hari ini, maka sekali lagi saya minta kita supaya salah seorang siswa menutup kita di dalam doa. Saya minta anak kami yang bernama James Immanuel Mildrova berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya pada minggu yang akan datang. Terima kasih Ibu dosen sudah selesai, dan Ibu Pamong. Berapa jam?